Halo semua, senang sekali jumpa lagi di Nyambung with Dina Praptaraharja. Hari ini edisi ke-18 dan saya ditemani oleh co-host saya Nadila Amani. Hey Nadila, apa kabar? Alhamdulillah aku baik Ibu Dina. Abis ketemu Ibu Dina juga minggu Ya, lalu. Ibu Dina dan keluarga baik. Aku dan keluarga alhamdulillah baik Ibu. baik, puji Tuhan, baik-baik saja semuanya. Cuman ya, maaf ya minggu ini kita jadinya agak mundur nih kita on air-nya. Saya rekaman di hari yang tidak biasa karena kemarin Sabtu dan Minggu lagi ada tugas lain ya, jadi nggak sempat rekaman. Iya Ibu, sedih aku Ibu. Biasanya malam minggu aku ditemenin Ibu Dina, tapi kemarin aku bingung Ibu mau ngapain. Jadi ya udah nggak apa-apa. Yang penting minggu aku diawali dengan diskusi sama Bu Dina. Ya. Kita hari ini pakai bahasa Indonesia ya. Iya Ibu. Berarti kita ngomongin perihal dalam negeri Ibu ya? Ya. Saya kira topik kali ini paling penting untuk diketahui antar kita sesama bangsa Indonesia. Kita akan bicara soal nasib para pengemudi online ya, yang antar orang, antar barang, antar makanan, dan menyediakan macam-macam jasa lain-lain lah buat kita, terutama saat COVID ini jadi penting sekali ya kehadiran mereka. Jadi tema kita hari ini adalah Digital Labor Platform. Jadi yuk kita merapat untuk membahas dua aspek dari nasib para pengemudi online ini. Kebetulan saya bersama tim peneliti di Sinergi Policies sedang menggali sejumlah hal terkait nasib para pengemudi online dan digital labor platform ini. Tapi hari ini menurut Nadila, kita angkat dua aspek saja, karena ada hal yang sangat penting diketahui dulu lah sebelum kita belajar lebih jauh, mendalami lebih jauh soal isu ini. Emang kamu mau tanya apa, Nat? Oke, jadi aku ini dulu ya Bu ya, seperti biasa, biar tahu konteksnya nih Bu Dina, biar aku dan para pendengar tahu konteksnya. Jadi kan selama ini kita selalu diberitahu bahwa kegiatan misalnya para driver, mitra driver itu pekerjaannya kan dibilang akan menambah lapangan pekerjaan di Indonesia ya Ibu ya. Terutama seperti bilang, oh ini bisnis model baru nih, mitra driver gini-gini. Bahkan banyak orang yang berhenti pekerjaannya waktu itu untuk jadi mitra driver Ibu, karena dianggap, wah pekerjaan ini tuh kita bisa bebas, terus pendapatannya lebih banyak nih. Nah, sebenarnya mitra driver itu nasibnya masih baikkah Ibu, terutama di COVID, masa-masa pandemi COVID ini, Bu Dina? Mungkin itu dulu ya, Bu Dina ya. Oke. No problem. Oke, kalau gitu kita bahas nasib para driver online ini, apakah menjanjikan atau tidak sebenarnya hidupnya mereka ya. Bisa untuk penghidupan keluarga jangka panjang atau sebenarnya ya biasa-biasa aja lah sebenarnya ya. Bisa juga dikatakan kurang bisa diandalkan. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, terima kasih dulu untuk para subscriber kita yang tiap hari makin lama makin tambah. You mean so much to us, bikin semangat deh kalau lihat tiap minggu jumlah subscribernya nambah terus dan ada aja yang sharing, komen, dan kasih like. Thank you so much. Nah, oke, sekarang kita masuk ke topik yang ditanya Nadila. Jadi kalau ditanya soal apakah para driver online ini bisa diandalkan atau tidak pekerjaannya, saya mau pilah dulu dari asumsi ukuran bisa diandalkan tidaknya itu apa gitu. Saya lihat misalnya pertama dari aspek upahnya memadai atau tidak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, dan yang kedua apakah si pengemudi ini dengan bekerja sehari-hari seperti itu mereka dibawa ke tempat yang lebih baik daripada ketika waktu dia awal mulai bekerja, atau sebenarnya ya mau setahun, 2 tahun, 10 tahun ya akan begitu-begitu saja gitu. Jadi dalam pembahasan seperti ini kita jangan lupa bahwa si kegiatan pekerjaan driver online ini sebenarnya bagian dari satu tren yang luas dan makin berkembang terus sejak tahun 2000-an lah ya, kira-kira ya, akhir tahun 1900 sampai 1990 sampai 2000-an.
sejalan dengan makin meluasnya penggunaan internet, telepon, komputer, smartphone, maka makin bertambah juga jenis pekerjaan yang diwadahi oleh digital teknologi. Jadi kita pernah dengar dulu tahun-tahun 2000 itu ada istilah industri call center. Nadila masih pernah dengar kan? Yang orang-orangnya, waktu itu saya di Amerika, jadi lucu ketika kita telepon mau pasang komputer misalnya gitu kan, kita telepon call centernya mau tanya tentang gimana cara install, yang jawab kok orang India semua gitu. Dengan logat Indianya yang sangat kental gitu kan. Jadi itu pertama kali ya generasi awalnya itu. Jadi ada industri call center, kemudian berkembang jadi customer support, ada sales juga dijalankan dengan cara berbasis digital, after sales juga. Jadi kalau ada barang yang rusak atau perlu di maintenance, dia sediakan jasanya lewat itu, atau business processing secara umum lah, itu dikelola perusahaan-perusahaan besar sekelas Fortune 500 itu melakukan outsourcing, pekerjaan-pekerjaan seperti itu diserahkan ke call center atau business processing itu. Jadi alih-alih dia rekrut orang ditaruh di perusahaannya, dia melakukan subkontrak saja ya, outsourcing saja ke orang-orang tersebut. Dan India sebagai negara Asia berkembang pesat ya perekonomiannya karena jasa layanan itu juga, dan terkenal ya sampai sekarang dia memang spesialisasinya di sana. Jadi sejak saat itu kita kenal ada kelompok masyarakat di tingkat global yang dikenal sebagai freelancers. Mereka kerja paruh waktu di sejumlah industri yang umum, mungkin Nadila juga keluarganya banyak yang kerja di sektor entertainment gitu ya. Jadi mereka juga sistem kerjanya berbasis jangka pendek ya, sekali selesai nanti besok ada job berikutnya lagi gitu, tidak perlu stay di satu tempat. Kemudian sektor kesehatan juga mereka ada penyewaan peralatan medis misalnya gitu. Kalau sektor film juga membuat film, kemudian peralatan syuting itu juga ada yang menyewakan kayak gitu. Bahkan untuk sektor engineering ya, desain arsitektur, desain interior itu juga dijalankan berbasis wadah platform tadi, wadah digital tadi. Jadi kegiatan ekonomi berbasis digital ini, berbasis online ini makin meluas. Dan perkembangan yang paling terakhir itu yang e-commerce ya. Jadi produk-produk konsumen itu bisa diperoleh dengan mudah. Kita tinggal browsing, cari, beli gitu ya. Lalu ya satu ini pengemudi online yang kita bicarakan. Jadi sistem bekerja berwadah digital ini punya nama khusus, namanya gig economy. Jadi gig itu artinya beda dengan bekerja katanya. Jadi bukan job. Jadi kalau orang bekerja di sektor gig, mereka bukanlah menyediakan job, karena gig itu sebenarnya makna bahasa Inggrisnya adalah platform atau panggung. Jadi bilangnya bukan bekerja tapi manggung katanya Nat. Jadi maksudnya manggung tuh kerjanya bukan terus menerus pada satu orang gitu, tapi ada batas waktu tertentu di mana dia bekerja untuk satu jenis pekerjaan tertentu atau orang tertentu atau perusahaan tertentu, dan yang melekat di situ asumsinya karena ini platform ya, wadah manggung gitu. Jadi harusnya bukan karena keterpaksaan, tapi karena satu kesepakatan, ada kemitraan atau partnership, atau kalau di Australia itu sebutnya independent kontraktor, para pekerja-pekerja ini gitu. Jadi studi yang ada sejauh ini mengatakan bahwa mereka bukan pencari kerja, tetapi gigger. Itu background sedikit soal gigger. Jadi kalau gigger itu istilah yang dipakai lah ya. Jadi termasuk para pengemudi online ini sebenarnya mereka kita sebutnya gigger ya, bukan pencari pekerja pada umumnya. Oke, berarti seperti yang tadi Bu Dina bilang, gigger itu adalah yang bekerja dalam waktu terbatas atau tertentu dan sesuai kesepakatan itu ya Bu ya. Intinya adalah sesuai kesepakatan dan dengan batas waktunya itu ya Bu ya. Berarti itu sebenarnya sama aja kayak freelance ya Bu ya? Kalau
ILO atau lembaga perburuhan internasional ya mengklasifikasikan atau menempatkan gig ekonomi ini dalam satu wadah yang sama ya dengan yang disebut, mungkin pernah dengar lagi satu istilah lagi namanya crowd work. Nah, sama, mereka sama-sama digital platform ekonomi, jadi ekonomi yang berbasis wadah digital gitu. Dan crowd work itu lebih bedanya tipis sih sebenarnya dengan gig itu. Sama-sama freelancer, sama-sama sering disebut self-employed ya, bekerja sendiri, basisnya perintah. Hanya saja orang-orang yang bekerja di situ biasanya punya keterampilan tambahan gitu, keterampilan khusus. Dan mereka melakukan menggunakan platform itu, menggunakan wadah itu untuk bidding ya, untuk dapat proyek gitu. Jadi kamu nggak akan mungkin dapat pekerjaan tertentu kecuali kamu ikut dalam proses tender. Nah itu tendernya tuh ada macam-macam, tuh bisa tender dari harga termurah, misalnya kita mau set harga termurah, kita ikut di platform itu, nanti kita bisa dapat job itu. Ya nggak tahu misalnya desain rumah atau apa tadi yang saya sebutkan soal pekerjaan lainnya lah ya, sewa-sewa misalnya. Atau ada yang berbasis memang kualitas. Jadi kalau pencari mitranya ini menghendaki kualitas tertentu, maka dia perlu melewati satu proses rating ya untuk kemudian nanti secara aplikasi muncul tuh ratingnya, yang ratingnya paling atas akan muncul duluan gitu. Atau siapa yang kasih offer duluan gitu, itu akan muncul. Atau yang kualitasnya memang terbagus gitu, itu ada juga bisa diatur lewat aplikasi. Jadi crowd work sama gig ekonomi itu pada dasarnya prinsipnya sama, mereka lewat wadah digital tadi. Jadi sama-sama prinsipnya freelance ya, yang tadi bahasanya Nadila juga kerja freelance. Oke, balik lagi berarti ke pertanyaan aku yang awal, Bu Dina. Apakah model pekerjaan ini tuh sebenarnya masih bisa mendukung di masa pandemi ini, Bu Dina? Oh iya. Sebagai sumber pendapatan menurut saya bisa. Tapi karena sektor ini masih baby, masih infant gitu ya, masih baru saja berkembang si gig-nya ya, terutama si yang pekerja pengemudi online ini. Jadi belum utuh sebenarnya kekhasannya, regulasinya. Tidak semua di sektor gig ini memadai untuk dijadikan mata pencaharian. Jadi saya membedakan di sini antara mau dijadikan sumber pendapatan bisa, tapi untuk mata pencaharian mungkin terbatas gitu loh. Karena menurut saya tadi yang masuk ke gig ekonomi itu sebenarnya bisa dua jenis ya. Yang punya keterampilan khusus seperti rata-rata orang yang di crowd work itu, atau orang-orang yang memang tanpa keterampilan khusus. Jadi kalau keterampilan khusus tadi yang saya bilang paling enggak ya, kalaupun dia kerja massal gitu di call center, dia kan punya keterampilan dari waktu ke waktu makin canggih itu jawab customer gitu kan, makin canggih melakukan sales. Mungkin walaupun dia nggak pernah ketemu sama kliennya, tapi dia makin tahu caranya meyakinkan klien gitu kan untuk pakai jasanya dia gitu. Itu kan keterampilan. Sabar juga ya Bu ya, kalau ketemu klien yang marah-marah. Betul, itu kan skill ya. Nah itu skill itu, dan itu ada harganya gitu kalau berkembang dari waktu ke waktu. Sementara kalau pengemudi online sebenarnya nggak terlalu kelihatan kan perkembangannya dari waktu ke waktu. Jadi jasanya antar jemput ya udah, sampai barangnya, sampai orangnya selesai gitu kan. Apakah keterampilan yang paling mungkin meningkat ya tahu jalan tikus aja kali ya. Jadi kalau kita punya keterampilan khusus yang meningkat dari waktu ke waktu, pada dasarnya kita akan punya daya tawar lebih terhadap klien kita. Dan karenanya nanti akan bertahan terus nih pekerjaan ini. Makin lama makin dipergunakan, makin meningkat. Contohnya call center itulah. Dulu orang pikir nggak akan bertahan, ternyata sampai hari ini justru semakin meluas gitu digunakan ya. Lebih hemat katanya gitu kan. Nah makanya teman-teman yang bekerja sebagai pengemudi online menurut saya mesti hati-hati. Karena mungkin pernah dengar nggak di belakangan sudah diinformasikan ada sistem artificial intelligence, jadi sistem berbasis robotik ya, yang mulai dimasukkan nih ke wadah
digital itu. Jadi kenapa? Soalnya kalau sistem yang sekarang nih misalnya ya kita sebut aja lah nama-nama aplikator yang ada beredar di Indonesia itu kan juga beroperasi di Asia Tenggara ya, di Malaysia, di Singapura gitu, di Thailand sama lah, providernya itu sama. Problemnya di situ adalah sistem pembayaran pada pada restoran misalnya, atau inilah toko-toko yang kemudian dilayani oleh si pengemudi ini, ternyata makan waktu agak lama gitu, pembayaran baliknya atau reimburse-nya kepada si toko-toko ini. Jadi di situ ada masalah lah ya. Jadi ada komplain gitu dari sejumlah restoran dan toko-toko gitu. Jadi sekarang mulai dikembangkan dengan sistem berbasis artificial intelligence itu, sistemnya bisa lebih cepat, sistem pembayarannya, penjualannya juga katanya lebih besar gitu, karena bisa diolah sedemikian rupa, ada ranking gitu, ranking buat toko-toko dan restoran yang memang terbaik, yang bahkan bisa dikompetisikan katanya, dan bisa diciptakan satu menu gitu. Kalau memang orang ini rajin banget jajan, bisa dibikinkan menu seminggu apa gitu sesuai kemauannya orang ini gitu. Jadi lebih sophisticated ya. Artinya pekerja-pekerja pengemudi online ini suatu saat nanti bisa jadi harus berubah wadah platform. Dan ketika terjadi perubahan wadah platform, belum tentu tingkat upahnya itu mengantar barang atau mengantar orangnya akan sama dengan yang ada sekarang. Dan kecenderungannya itu biasanya lebih rendah. Kalau ada yang lebih baru, dia harus lebih kompetitif kan. Jadi itu yang saya bilang tadi, kalau sebagai sumber penghasilan, mungkin bisa ya sementara gitu tuh sepanjang ada, tapi untuk jangka yang panjang ya harus diantisipasi, akan ada perubahan-perubahan lagi gitu loh. Ini bukan satu hal yang sudah fix, sudah jadi gitu. Bisa harus diantisipasi besok-besok kalau ada perubahan lagi ya kita siap atau enggak, itu sih Nat. Setuju Ibu. Soalnya ini sebenarnya udah lama tapi masih fresh juga kan Ibu di ingatan kita pas waktu awal mulanya ada ojek online. Itu semua taksi demo bilang kenapa nih kok jadi nggak ada yang naik taksi lagi, jadi nggak ada yang naik angkot lagi, jadi nggak ada yang naik semuanya lagi, kayak karena semuanya pindah ke ojek online ini, dan itu nggak menutup kemungkinan bahwa di masa depan ojek online juga harus pindah platform gitu ya Bu Dina ya? Ya harus diantisipasi ya, karena digital platform atau wadah digital ini kan ada rumusnya ya. Kalau Nadila pernah dengar istilah algoritmanya ya. Algoritmanya ini yang bisa diutak-utik, dan perbedaan dampak dari algoritma inilah yang menciptakan harga gitu ya untuk si aplikator. Jadi beda sistem, beda rumus, beda cara dia ngitung upahnya ya, atau komisi lah, kalau di sejumlah negara bilangnya bukan upah tapi komisi gitu. Itulah yang akan menentukan kita pakai platform yang mana gitu. Jadi tergantung kan, kalau kamu udah kerja di satu platform, bisa nggak kamu juga menerima konsumen dari platform yang lain itu. Katanya nanti di masa depan seorang pengendara entah mobil atau ojek itu bahkan bisa ikut beberapa platform. Nah, nggak tahu juga nih apakah itu nanti efeknya akan menguntungkan atau justru jadi pusing ya. Bener Ibu. Belum ketahuan soalnya kita sekarang nih. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.